Selamat pagi saudara. Sehat semua ya? Sudah? Oke. Saya belum membagikan hasil Ibrani atau sudah ya? Saya lupa. Belum ya? Ibrani belum ya? Saya belum selesai mengkoreksinya. Saya berharap minggu ini sudah bisa selesai ya. Oke. Dan kemarin ujiannya saya ambilkan dari latihan 7 ya. Latihan 7 itu mengenai apa ini ya, sini. Awalan penghubung ya, penggunaan awalan penghubung. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab yang ke-12. Ya, bab yang ke-12. Di sana kita akan melihat adanya kata ganti di sana ya. Kata ganti. Maaf, akhiran kata ganti, bukan kata ganti tetapi akhiran kata ganti. Nah, dalam bahasa Indonesia kita biasanya mengatakan rumahku kalau kita mau menjelaskan rumah itu milik saya. Jadi kalau untuk menunjukkan kepemilikan biasanya kita menggunakan akhiran. Misalnya rumahku berarti ini artinya rumah milik saya. Rumahnya berarti rumah milik dia. Nah, itu tandanya kata ganti yang dipakai di dalam bahasa Indonesia itu menyatakan milik. Ya, maka kita bisa menggunakan berbagai kata ganti untuk menyatakan kepemilikan tadi. Rumahku berarti milik saya, rumahmu berarti milik kamu, rumahnya berarti rumah milik dia, rumah mereka berarti rumah milik mereka, dan seterusnya. Nah, sama seperti kata ganti, akhiran ganti juga terdiri dari berapa? 6 kalau begitu ya. Ada orang pertama, kedua, tiga tunggal, dan ada orang pertama, kedua, ketiga jamak. Nah, dalam bahasa Indonesia orang pertama itu ku, orang kedua itu mu, orang ketiga itu nya, orang pertama jamak itu kami, enggak disingkat mi ya, enggak disingkat mi, tapi kami saja. Mi, bukan mi, tapi kami. Lalu kalian, kalau tadi kamu disingkat mu, kalian tidak disingkat an. Enggak seperti itu. Ya, rumah kalian, bukan rumahan. Nah, begitu bukan ya. Nah, rumah mereka. Nah, dalam bahasa Indonesia untuk orang pertama, kedua, ketiga tunggal itu biasanya digabung dengan kata benda. Rumahku, rumahmu, rumahnya. Tapi untuk yang bentuk jamak itu tidak digabung, melainkan dipisah ya. Rumah kami, ada spasinya. Rumah kalian, rumah mereka ya, ada spasinya. Itu dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Ibrani itu sama seperti bahasa Indonesia. Dia punya akhiran orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Hanya saja kalau kita perhatikan di sini, untuk orang pertama tunggal disebut sebagai u, artinya itu umum, bisa maskulin, bisa feminim, ya, tidak dibedakan. Sedangkan untuk orang yang kedua itu dibedakan berdasarkan gender, ada maskulin, ada feminim. Ya, kalau kita berbicara dengan seorang laki-laki, maka kita akan menggunakan eka. Misalnya rumahmu. Ya, rumahmu. Berarti apa? Rumah itu apa? Rumahmu.
Kalau rumah itu dalam bahasa Ibrani apa? Masih ingat? Apa itu? Rumah. Bed ya. Bed. Jadi kalau kita mengatakan rumah, rumahmu berarti bed eka. Oke, kata yang lain yang saudara sudah tahu. Sus misalnya. Kuda. Kudamu berarti suseka. Kalau kita berbicara kepada seorang perempuan, maka kita tidak bisa berkata suseka, tetapi kita menggunakan akhiran yang feminim, yaitu susek. Ini sewa akhir itu tidak akan dibunyikan ya. Ingat, itu sewa akhir tidak akan dibunyikan. Jadi susek digabung ya, digabung. Nah, ini adalah bentuk orang ketiga feminim tunggal. Tiga maskulin tunggal. Yang ini, yang kita masih harus banyak adaptasi. Oke. Perhatikan, tiga maskulin tunggal menggunakan holembau, tiga feminim tunggal menggunakan yang orang pertama jamak enu, orang kedua maskulin jamak ekem, orang ketiga eken, orang kedua feminim jamak eken, mereka orang ketiga maskulin jamak am dan an. Kita lihat contohnya. Kita lihat contohnya di sini. Nah, di sini ya ada contohnya. Kalau saudara perhatikan, kata kuda, kalau kita mau mengubah atau menambahkan akhiran milik orang pertama, kudaku, maka kita akan menjadikannya berbunyi susi. Sus kuda, susi itu kudaku. Kenapa demikian? Karena kita tadi lihat akhiran orang pertama tunggal itu apa? Akhiran orang pertama tunggal itu i di sini ya. I ya, i. Eka, ek, o, enu, ekem, eken, am dan an. Maka kita bisa perhatikan di dalam contoh di sini. Ya, kita lihat di contoh di sini, susi kudaku, kudamu suseka. Tapi kalau kita berbicara kepada perempuan, susek, kudamu. Kudanya, nya itu pria atau laki-laki atau maskulin, berarti suso. Saya berbicara kepada Tefri, suso, ya, suso, kudanya. Tapi kalau dia ini feminim, bukan suso, tetapi susah. Kudanya, susah. Nah, saudara pasti ada pertanyaan ini. Seharusnya ada pertanyaan. Kalau saudara berjumpa dengan kata ini, saudara harus bertanya. Apa pertanyaannya? Apa itu? Kata benda? Ya, itu pertanyaannya ya. Coba sekarang lihat. Ciri-ciri kata benda feminim. Dia menggunakan akhiran a. Apa bedanya dengan kudanya? Di sini kuda betina. Lalu ada kudanya. Nya itu di sini feminim. Feminim. Sama-sama menggunakan akhiran a. Oke. Apa bedanya? Titik pengeras? Pak Yustus sudah ketemu? Dalam diktat saudara di halaman yang ke
Berapa Pak Tefri? Kata benda feminim. Masih belakang sekali. Apa bedanya? Halaman berapa? Semua buka halaman 26. Semua buka halaman 26. Ini jadi ketemu? Apa bedanya? Dages forte. Dages fortenya kenapa? Kalau di kata bendanya enggak pakai dages forte. Kalau di kata benda apa? Feminim, Pak. Feminim. Ya, itu dia. Ketemu Pak Justus? Jadi bedanya kalau kuda betina tidak ada bukan dages forte. Dages forte itu tidak bisa ditempatkan di huruf H. Ya. Huruf H itu punya titik namanya apa? Namanya titik yang terdapat dalam dages forte namanya metek, ya. Yang di sini tidak punya metek, tapi di sini punya metek. Itu tanda lain, itu bab yang kedua itu. Ya. Nah, jadi kalau ada titiknya, ada meteknya, maka dibaca susah. Kalau ini tanpa titik berarti dibaca susah. Susah ya. Ini kuda betina, susah. Kalau kudanya susah. Ah-nya itu kelihatan. Gitu ya? Jelas ya? Oke, itu yang harus ditanyakan. Sama dengan kata ruah. Ruah itu ada meteknya. Sama dengan debar, debara. Katanya atau firmannya. Kalau itu mengacu kepada firman milik seseorang yang feminim. Nah, kuda kami, perhatikan ini, tidak ada pemisah. Susenu. Digabung ya. Kalau dalam bahasa Indonesia dipisah. Kuda spasi kami. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani susenu. Dipisah ya. Kuda kami tidak dipisah dalam bahasa Ibrani. Roh kami ruhenu. Kata kami debarenu. Kuda kalian susekem. Roh kalian ruhakem. Kata kalian debarkem. Kuda kalian suseken. Kalau kaliannya feminim ya. Ya. Roh kalian ruhaken. Kata kalian debarken. Oke, lanjut. Mereka. Nah, ini mereka. Kuda mereka susam. Ada akhiran am di sini. Roh mereka rukam. Kata mereka debaram. Ada akhiran am. Tapi kalau mereka hanya feminim, susan. Roh mereka rukan. Kata mereka debaran. Ya, debaran. Oke, itu penggunaan akhiran ganti di dalam kata benda bahasa Ibrani.
Jadi kita sekarang yang perlu kita lakukan adalah menambah referensi hafalan lagi ya, menambah hafalan lagi, yaitu hafalan akhiran ganti. Kalau kemarin tuh hanya hafalan kosakata, sekarang hafalan akhiran ganti. Apa saja itu? I, E, K, E, O, A. Coba ucapkan bersama-sama dengan saya. I, E, K, E, O, A. Coba ulang yang tunggal. I, E, K, E, O, A. Sekali lagi. I, E, K, E, O, A. Oke. Yang jamak. Enu, Ekem, Eken, Am, An. Oke, ulang. Enu, Ekem, Eken, Am, An. Nah, kalau saya biasanya menghafalkannya begini. Oh, kalau ada sewa di sini, itu orang kedua, titik sewa ya, berarti titiknya 2 ya. Itu berarti orang kedua, akhiran orang kedua jamak ya. Ini juga ada sewa. Ini juga titik 2. Ini berarti orang kedua. Tapi ini enu, nu itu kami jamak ya. I itu tunggal karena titiknya 1, berarti akhiran orang pertama tunggal. Ah itu biasa untuk feminim. O itu akhiran orang ketiga. Am, an ini mereka. A mereka. Am, an. Ya, itu cara saya menghafalkan. Oke. Ini menarik. Nah, bagaimana kalau kita berjumpa dengan kata ganti yang merupakan kata benda feminim tunggal? Kenapa bermasalah? Karena tadi feminim tunggal itu sudah ada Gimana kalau kita mau mengatakan kuda betinaku? Berarti gimana? Susahi, begitu ya? Atau bagaimana? Apakah begitu? Susahi? Nah, kita lihat saja di sini. Contoh. Akhiran kata benda feminim tunggal. Ya. Contoh di sini hukum. Hukum itu tunggal ya. Torah menggunakan akhiran Apakah menjadi torahi? Enggak. Dijadikan sebagai kata benda konstrak ya, karena kata benda konstrak itu kata benda yang pasti ada penerangnya, ada temannya. Jadi bukan torahi, melainkan kata benda konstraknya menjadi torat. Torat artinya kita akan menambahkan i menjadi torati, bukan torahi, tapi torati. Ya, torati. Toratka, bukan torahka. Bukan ya. Lalu syapah itu bibir, bentuk konstraknya shepat. Maka kalau kita mau mengatakan bibirku shepati, bibirmu shepatika, bibirmu feminim shepatek. Ya. Kalau kamu mau mengatakan kepada istrimu nanti, wah istrimu ya, bibirmu baik sekali atau indah sekali. Berarti apa? Jangan pakai apa? Sepateka ya, jangan pakai sepateka tetapi sepatek. Sepatek tobah. Nah, tobah sepatek. Nah, gitu ya. Bukan sepateka tapi sepatek. Bibirmu indah sekali kalau kamu berbicara kepada seorang feminim ya, seorang feminim. Ya, kalau kepada sapi ya, sapi betina ya. Wow, sapi, bibirmu indah sekali. Lihat sapinya betina atau jantan dulu. Kalau betina kalian harus sepateka. Ya. Sepateka. Seperti itu. Jadi ambil bentuk konstraknya. Begitu juga dengan nasihat, kebenaran atau tanah. Itu semua adalah kata benda feminim.
memang berakhir dengan ah di sini ya, tapi yang ah tadi diganti dengan at. Kenapa at? Karena itu bentuk konstruknya. Apa jelas sampai di sini? Jelas ya? Oke. Nanti kita akan makin jelas kalau dalam latihan. Nah, gimana kalau kita itu bertemu dengan kata benda maskulin dan feminim jamak? Wah, kalau tadi kan maskulin tunggal toh. Sekarang kalau misalnya kita mau berkata kuda, kudaku. Kudanya kan tidak cuma satu. Kalau kuda-kuda itu kan susim ya. Susim, itu kuda, kuda. Ya kita bentuk konstruknya lagi. Bentuk konstruknya apa? Suse, ya. Itu bentuk konstruknya. Maka suse ditambah akhiran i. Nah, ini rumusnya ya. Suse ditambah i, sebentar saya akan carikan. Nih. Nah, ini supaya saya tidak tulis di depan. Saya punya kertas kosong. Nah, anggaplah ini whiteboard ya. Sudah pakai ini. Tadi kita punya kata suse. Susim harusnya ya. Harusnya itu susim. Ini artinya apa? Kuda, kuda. Ya, ini tulisannya jadi meletot-meletot karena pakai kayak gini ya. Kalau kita mau ganti menjadi kuda, kudaku, kita nggak boleh pakai im. Bolehnya pakai bentuk konstrak. Ingat bentuk perpendekan itu kalau im akan kita ganti sereyot ya. Gini. Nah, karena sereyot ditambah dengan hirekyot nggak bisa. Susei ya nggak bisa. Akhirnya harus dicampur nih. Dicampur ini akhirnya yotnya kita kalahkan. Ya. Sekarang sere dengan i jadinya apa? Sere dengan i jadinya a. Wah, seperti gabungan ya, titiknya digabung. Jadinya garis. Ah, ini titiknya 2 tadi, sekarang digabung jadi garis. Nah, kira-kira begitu. Jadi susah. Jadi apa? Susah. Susai. Susai. Kalau susai begini artinya apa? Kuda, kudaku. Nah, ini dia. Kuda, kudaku. Gampang ternyata ya. Lebih gampang bahasa Ibrani itu bahasa Indonesia. Ya, Ibrani itu tinggal gabung-gabungkan saja. Ya, lebih gampang bahasa Indonesia Pak karena kita sudah lahir di Indonesia. Kalau orang Ibrani belajar bahasa Indonesia lebih susah daripada kita belajar bahasa Ibrani. Ya. Lalu sama ini, suse kalau ditambah dengan eka menjadi suseka. Ini tidak mengalami perubahan, hanya serenya kita ganti yot, segol ya, karena ketambahan serenya double, serenya jadi 4 ya, jadi 2, sere double jadi segol. Lalu susek, lalu susau, lalu susah. Lalu susenu itu kuda-kuda kami, susenu ya, dan seterusnya. Demikian juga dengan kata-kata, lihat di sini. Debarim akan menjadi debare. Kalau kata-katanya, kata-kataku debarai. Ya, debarai. Kata-katamu debareka. Kata-katamu feminim debarek saja. Debarak, ya, debarek. Kata-katanya debaraf. Kata-katanya feminim debarea. Bukan debareha tapi debarea. Kata-kata kami debarenu dan seterusnya. Jadi perubahannya adalah seperti ini. Ini yang tadi hirek yot, hirek dengan yot berubah menjadi patah dengan yot. Eka menjadi segol, yot, dan k. Ek menjadi patah, yot, hirik, dan k. Dan seterusnya.
Ini perubahannya. Nah, Pak, apakah saya harus menghafalkan perubahan vokal-vokal begini? Ya, saudara, setidaknya ini menjadi penanda ya bahwa kata benda itu jamak. Jadi kita mesti menghafalkan perubahan ini. Karena vokal ini menentukan. Ya, vokal ini menentukan. Jadi kalau kita bertemu dengan kata sini aja. Saya belum terbiasa. Jadi kalau kita bertemu dengan susah, itu artinya kuda-kudaku. Kalau begini, susi, ini apa? Susi ini apa? Kuda. Nah, bedanya di mana? Di sini. Bedanya cuma di vokal. Yang pertama tadi vokalnya menggunakan patah, yang kedua vokalnya menggunakan hirik. Kalau patah, kuda-kudaku. Kalau hirik, kudaku. Ya kan? Ini menjadi PR kita ya, supaya kita menghafalkan banyak. Nah, contoh kudamu. Kudamu apa tadi kudamu? Kudamu apa tadi? Suseka ya. Menggunakan seriat ya. Suseka. Begini ya. Ada iotnya enggak? Ada iotnya enggak? Ada ya? Nah, begini ya. Suseka. Ini tunggal atau jamak? Kudanya satu atau dua? Tunggal ya. Jadi kudamu ya. Satu, kudamu. Kalau di sini menggantikan menjadi segol ya. Ini ya. Ganti segol, yang tadi sere, ganti titik saja, sudah menjadi kudamu. Hanya hanya dibedakan berdasarkan vokalnya. Vokalnya itu cuma ganti yang tadi segol jadi sere. Nih. Makin banyak titiknya makin jamak lah, makin banyak bendanya. Kira-kira begitu. Oke, itu akhirannya. Sekarang kita lihat berikutnya. Rupa-rupanya sama seperti bahasa Indonesia. Kata ganti itu tidak hanya terdapat di dalam kata benda saja. Kata ganti nggak hanya terdapat dalam kata benda. Nggak hanya menunjukkan kepemilikan. Contohnya seperti tadi, nggak cuma rumahku, kudaku, istriku, temanku, bukan ya. Tetapi rupa-rupanya kata akhiran ganti itu bisa digabungkan dengan preposisi. Bisa digabungkan dengan preposisi. Kita tahu kemarin kita belajar ada preposisi bekelemin. Ya, bekelemin ya. Apa itu bekelemin? Ya. B dalam ke seperti le min ya. Bekelemin ya. Itu preposisi yang kita pelajari di awal ya, baru satu ya, baru tiga ya, 4. Bekelemin. Nah, be itu dalam. Kalau kita mau mengatakan di dalam aku atau di dalamku, maka kita cukup mengganti be menjadi bi. Karena apa? Be ditambah akhiran yot seperti ini ya. Seharusnya kan menjadi bi. Wah, tapi kan hirek yot kan nggak bisa berdiri sendiri toh. Harus punya konsonan. Jadi dia nggak bisa berdiri sendiri.
Nah, maka konsonan itu ngalah. Ngalah. Apa yang dikalahkan? Serenya ngalah kamu ya, ini dihilangkan. Nah, begitu ya. Akhirnya jadi B. L-nya sewanya ngalah jadi li. Nah, kalau kepadamu leka. Ya, bukan leeka tapi leka, sama-sama bunyi maka sewanya menang. Kepadamu feminim lak, bukan lake ya, lak. Lo kepadanya, lah kepadanya feminim. Bo di dalamnya, bah di dalamnya feminim. Nah, kalau B ke le, B dan le itu gampang, tinggal tambahkan preposisinya, tidak mengalami perubahan. Tapi perhatikan, untuk ke mengalami perubahan, ini yang agak susah ya. Seharusnya kan ke kalau kita samakan dengan B bisa menjadi ki ya. Gini ya. Nah, ki seperti ini seharusnya. Kenapa kok seperti itu? Karena ini nanti sama dengan kosakata yang artinya sebab atau bahwa. Gimana cara kita membedakan kalau ki bisa untuk preposisi dan akhiran ganti? Nah, untuk ki akan berubah menjadi kamoni, bukan ki. Ke menjadi kamoni. Ini artinya seperti apa? Sepertiku. Ya, sepertiku. Kamoka sepertimu. Oke, saya mau coba. Rando. Ini diterjemahkan apa nih? Kamohu. Seperti kamohu. Tiga maskulin tunggal itu siapa? Seperti? Kalau orang pertama siapa? Orang pertama siapa, Do? Ku ya. Orang kedua? Orang kedua tunggal? Mu. Kalau orang ketiga? Orang ketiga? Nya. Jadi, kamuhu artinya apa? Seperti? Ya, sepertinya. Kalau kamoa, seperti apa? Jeffrey? Kamoa. Lihat. Itu. Hah? Lihat. Lihat baik-baik ini. Ya, itu adalah feminim. Ini harusnya ada titik ya. Tapi nggak tahu kenapa tidak ada titik di sini. Oke. Oke. Kamonu barulah ini seperti. Perhatikan apa bedanya kamohu dengan kamonu. Hampir mirip ya? Apa bedanya? Hu dengan nu. Kalau nu itu kami, hu itu nya. Kamohu sepertinya, kamonu seperti kami. Nah, kakem seperti kalian ya. Kakem itu seperti kalian. Kaken seperti kalian lagi. Kahem seperti mereka ya. Lalu dengan mi atau min, kadang-kadang ditulis mi atau min, itu juga rupa-rupanya mengalami perubahan. Ya, seharusnya kan kalau mau seperti B dan le kan tinggal mi begini ya. Ya. Seharusnya.
Tapi rupa-rupanya mengalami perubahan menjadi bukan mini. Harusnya kalau seperti ini kan tinggal mini gitu ya. Tapi mimeni. Dari ku atau dari aku. Mimeka. Dari siapa nih? Dari kamu. Mimek. Dari kamu. Mimenu. Dari nya. Mimenu darinya. Mimenah. Dari mimenu. Dari kami. Wah, ada pertanyaan nih. Apa pertanyaannya? Sampai sini harusnya ada pertanyaan. Apa pertanyaannya? Iya. Ini sama ini, betul. Mi menu, ini juga mi menu. Gimana kita membedakan? Apakah itu darinya atau dari kami? Ini sama, nggak ada beda. Kalau tadi ada masih mending ada bedanya metek ya. Kalau ini sama, caranya pasti nanti akan kita perhatikan konteks. Apakah subjeknya itu tunggal atau jamak? Nah, ini tak menentukan itu. Mikem dari Oke, miken dari kalian lagi. Mehem dari mereka. Mehen dari mereka juga. Oke. Jelas ya? Gampang ya? Ternyata gampang. Tidak susah. Nah, ini catatannya. Silakan dibaca Pak Tefri catatannya. Catatan 5.1. Kata depan K seperti dalam. Didapat dalam puisi sebagai kata yang berdiri sendiri, yaitu kemo, dan kebanyakan akhiran ganti ditambahkan pada bentuk ini. Ya, ini apa? Pengecualian ya. Kalau kita bertemu dengan kitab puisi itu kan contoh Mazmur, ya, pengkhotbah, ada beberapa yang genrenya atau jenisnya itu puisi. Itu biasanya itu ditulis kemo. Harusnya apa? Harusnya ke, tapi ditulis kemo. Itu artinya sama, seperti dalam. Tapi kadang-kadang ditulis kemo. Nah, baru ditambah dengan akhiran ganti. 5.2. Silakan dibaca lagi Pak Tefri. 5.2. Apabila kata depan min menerima akhiran ganti, 1M ditambah diantaranya dan kebanyakan akhiran ganti. Oke. 1M itu berarti nanti ada dages apa? Ada dages apanya? Dages forte. Nah, ditulis 2 kali ya, tapi ada dages forte. Nah, ini sama ya, 5.3. Terus 5.4 konteks menentukan. Nah, tadi yang ditanya tadi, apakah ini dari kita atau dari dia? Yang tadi sama tadi. Jadi itulah kata ganti, akhiran ganti. Akhiran ganti dalam bahasa Ibrani bedanya dengan bahasa Indonesianya, ya kalau bahasa Indonesia hanya ada 6, tapi kalau bahasa Ibrani ada berapa? Ada berapa? Ada 10. Karena yang kedua dan ketiga itu dibedakan berdasarkan gender, 2 maskulin, 2 feminim, 3 maskulin, 3 feminim. Seperti itu ya. Nah, akhirannya ku itu I, K, Ek. Seperti ini caranya menghafal. Kalau saya menghafalnya begini ya. Ya, kalau kami apa akhirannya?
Nu yang paling belakang ya. Nu. Terus kem, ken, am, an. Nah ini, kalau saya menghafalkan begitu. Ini bisa berubah vokalnya bisa berubah, vokal depannya bisa berubah, tapi yang ini tidak berubah. Ya, ini akhiran-akhiran ini tidak berubah. Ada pertanyaan? Nah, lalu saya akan menambahkan di sini bab 13 karena ini hanya sedikit. Ini hanya tentang tanda, satu tanda. Satu tanda yang disebut sebagai tanda objek. Tanda objek langsung yang tertentu. Dalam bahasa Ibrani, ketika sebuah kalimat itu memiliki objek langsung, contoh kakak memikul adik. Adik itu objek ya. Maka di tengah-tengah huruf memikul dan adik itu ada satu tanda yaitu at. Kadang ditulis dengan sere, kadang ditulis dengan segol. Ya. Kalau ada tanda at, maka itu berarti objek. Ya, kata yang didahului dengan at itu namanya objek. Cuma itu saja. Kita lihat contoh di sini. Lakah haben, ada at-nya enggak? Ada at-nya enggak? Tidak ada. Maka haben itu akan disebut sebagai subjek, bukan objek. Ya. Jadi laka haben itu anak itu telah mengambil titik-titik. Haben ini subjek, anak itu. Karena tidak ada at, tidak ada tanda objek. Tapi kalau ditulis lakah at haben, nah ini ya. Kenapa jadi hilang ini apa vokalnya? Kalau ada kalau ada tanda objek langsung, Oke, perhatikan di sini. Kalau ada objek langsung, tanda objek langsung at, maka subjeknya tidak lagi haben. Kalau tadi kan subjeknya ini, ya, sesuai urutan kalimat dalam bahasa Ibrani itu kan urutannya ke sana ya. Biasanya kan kata kerja, baru kemudian apa? Subjek, baru kemudian objek, ya kan? Biasanya seperti itu. Tapi perhatikan di sini ada tanda at. Sekalipun itu adalah di belakang kata kerja yang biasanya itu subjek, tapi karena ada tanda at, maka haben tadi tidak lagi menjadi apa? Subjek, melainkan telah menjadi objek. Ya, subjeknya yang mana? Subjeknya ikut subjek dari kata kerja ini. Untuk sementara, setiap kata kerja yang kita temukan, kita gunakan bentuk yang paling dasar, subjeknya adalah orang ketiga tunggal, dia. Ya, semua kata kerja punya subjek. Bentuk yang paling dasar adalah orang ketiga, dia. Jadi, bedakan antara yang pertama dengan yang kedua. Bedakan sekali lagi. Lihat ya. Kata kerja yang pertama, atau kalimat yang pertama, tidak memiliki at di sana ya. Di sini tidak ada at-nya. Maka disinilah subjek ini kata kerja sesuai dengan urutan kalimat. Ya. Tetapi karena ada at, maka sekarang kita di sini harus menyebutnya sebagai objek langsung karena di sini ada tol atau tanda objek langsung ya, tol. Contoh lagi, nomor 2.
Silakan dibaca nomor 2. Pak Justus. Lakah N. Bukan N. Lakah Ben. Terjemahannya? Anak raja itu telah mengambil. Ya, jadi di sini nggak ada at-nya. Maka ini disebut sebagai subjek. Sedangkan kalimat yang kedua, silakan dibaca. Lakah at Ben Hamel. Nah, ada at di sini, maka kita tidak lagi menyebut Ben Hamelek sebagai subjek, melainkan ini adalah objek karena ada tanda objek langsung. Jadi subjeknya yang mana? Subjeknya ikut kata kerja. Ia telah mengambil anak raja itu. Jelas ya? Cuma itu saja tanda objek langsung. Selesai bab 13. Ya, selesai. Oke. Sekarang kita akan lihat kosakata yang ada di kosakata latihan 8. Di situ ada Abraham, Berit, ada perjanjian. Nah, ini yang sering kali kita keliru. Kita dulu pernah tahu ada kata karat, betul nggak? Karat itu artinya apa? Masih ingat? Memotong. Oh, ini baru di sini ya. Karat itu artinya memotong atau memutus. Atau kalau itu sungai, memisahkan. Tapi kalau di dalam kalimat itu ada karat berit, bukan memotong perjanjian, tetapi mengadakan perjanjian. Ini arti khusus, idiom ya. Kalau kita bertemu dengan karat berit, ya itu idiom. Ya, idiom. Memotong perjanjian itu salah, tapi yang benar mengadakan perjanjian. Har itu gunung, halom itu mimpi, karat memotong, nahar sungai, ad itu sampai, im bersama, ruah roh, sara samar itu memelihara. Saya tidak akan meminta kita untuk kuis ini, tetapi kuisnya adalah akhiran ganti yang tadi. Ya, akhiran ganti. Nah, besok kuisnya akan begini. Misalnya ada kata begini. Ya. Saudara akan terjemahkan ini. Kuda ku. Ini ya. Tapi kalau begini, ini artinya apa? Iya, kuda ku. Ya. Nah, kalau bentuknya kuda betina jam. Nah, kuda betina ku. Tadi gimana? Susat ti. Nah, ini ya. Kuda betina ku. Kuda susoti ya, kuda betina. Nah, maka itu saudara harus perhatikan perubahan-perubahannya. Oke, kita lihat latihannya nomor 1. Dibaca silahkan, Brando. Betul.
Bagus. Sudah lancar membaca. V. V at. Ya. V at. Call. Bahem. Wah, bagus. Membacanya sudah oke. Saya yakin kamu berusaha keras. Betul? Betul ya? Ya, kalau berusaha keras pasti bisa. Dan saya yakin teman-temannya pun membantu ya. Oke. Apakah ada tanda objek langsung yang saudara jumpai di sana? Saudara lihat, ada tanda objek langsung di dalam kata apa itu? At. Betul. Ada at di sana, at hasamayim. Apalagi? Ada at haaretz, at hasamayim, dan at kol haaretz. Berarti ada berapa objeknya itu? Ada 3 objeknya. 1, 2, 3. Apakah saudara menjumpai ada akhiran ganti di sana? Akhiran ganti ada? Akhiran ganti ini tadi apa? Hem, hen, an. Ada ya? Yang mana itu? Akhiran ganti ada pada kata bahem. Ternyata itu digabung dengan apa? Preposisi. Ini preposisi plus akhiran ganti. Orang keberapa? Jama. Artinya di dalam mereka. Oke. Kadang-kadang mereka itu mengacu pada orang, tapi belum tentu ya. Hal-hal itu bisa juga. Bisa juga nya itu jamak, bisa juga. Dalam bahasa Indonesia nya itu bisa jamak juga. Sekarang kita coba terjemahkan. Di sini ada at, tapi ada Elohim. Mana yang menjadi subjek? Elohim. Ini subjeknya. Berarti Allah menciptakan. At hasamayim ini objek. Objeknya 3. Menciptakan apa saja? At itu nggak perlu diterjemahkan ya, itu hanya tanda saja. Menciptakan samayim, langit. Kalau ada H menjadi langit itu. V at yang diterjemahkan hanya V-nya saja. Dan haaretz, bumi itu. Ada H ya. V at dan semua yang di dalam mereka. Ternyata sudah canggih ya menghafalkannya atau menerjemahkan. Mereka itu apa maksudnya? Ya langit dan bumi tadi, karena jamak maka menggunakan hem bukan nya. Ya, maka jamak. Baik yang di langit maupun yang ada di dalam bumi itu Tuhan yang Allah yang menciptakan. Gampang atau gampang? Gampang ya? Oh, gampang. Bahasa Ibrani gampang ya. Oke, silakan nomor 2. Saya ambil minum dulu.
Oke, kita baca nomor 2 ya. Nomor 2, silakan dibaca Pak Justus, Pak Tevin. Sami'u Adam wa Isa et kol Elohim vegan. Bagan. Oke. Dibaca, diterjemahkan bisa? Ya. Manusia itu dan perempuan itu telah mendengar suara Allah di dalam taman itu. Oke, bagus sekali ya. Dalam taman itu, di sini ada itu tersembunyi di balik vokal A ya. Harusnya vegan, tapi bagan itu mengandung awalan penentu. Oke, ada tanda objek langsung et kol Elohim. Berarti inilah objeknya. Ya. Oke, kalau tidak ada et di sini mungkin kita akan menduga bahwa mungkin objeknya adalah Isya atau yang lainnya. Tapi karena ada et, kita sekarang sudah tahu itu objek. Oke. Nomor 3 dibaca Pak Justus. Cukup panjang ini. Sudah ada belum? Sudah dikerjakan? Belum. Oke, kita coba kerjakan dulu. Saya beri waktu untuk membaca lalu memikirkan. Kita akan coba. Nah, perhatikan ada tanda baca ya. Ada tanda baca. Di sini ada ciluk dan sopasuk. Lalu ada 2 kalimat ya. Kalau ada ciluk dan sopasuk berarti ada 2 kalimat di sini. Nah, hati-hati. Mungkin kalimat yang pertama dulu bisa dicoba. Yang saya tandai di sini adalah kalimat yang pertama. Ya. Cukup panjang ya. Bisa dibaca dulu Pak Justus, silahkan kalimat yang pertama sampai di sini ya, Hagadol ini ya. Silahkan dibaca. Ya. Ya. Lo laan kados. Ya. Wegam Nathan lahem et ares atau lah minehar Ya. Misraim Ya.
Oke. Terus? Oke. Apakah ada yang bisa memberikan terjemahan kalimat yang pertama ini? Bagaimana dengan ubeyado? Ubeyado. Ada apa saja di dalam huruf ubeyado? U di dalam awal kata itu adalah kata penghubung, betul, kata penghubung. Maka itu akan kita terjemahkan dan, betul. Lalu kita juga menjumpai ada apa lagi di sana? Ada preposisi, betul. Ini preposisi. Akan kita terjemahkan apa? Dalam. Lalu ada apa lagi? Yad. Ini kata benda ya? Tangan. Ada akhiran apa ini? Betul, akhiran ganti orang ketiga tunggal. Apa terjemahnya? Nya atau dia. Jadi kita akan terjemahkan apa? Dan dalam tangannya. Coba bayangkan. Itu satu kata U B ya do. Nah, ternyata satu kata tadi maknanya menjadi berapa? Berapa? Maknanya ada 1, 2, 3, 4. Satu kata ada 4 terjemahan. Nah, ngeri ya? Satu kata ada 4 terjemahan. Ya, makanya kita harus jeli. Dan dalam tangannya Hagadola. Wow, ini adalah kata apa ini? Kata benda atau kata sifat? Kata sifat. Maskulin atau feminim? Feminim karena ada Ada apa lagi di sini? Awalan penentu. Jadi bagaimana kita menerjemahkan? Dan dalam tangannya yang besar atau yang kuat juga bisa ya. Itu. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa gadol itu menggunakan bentuk feminim sehingga menjadi gedolah? Gedolah. Kenapa kok bentuknya feminim, gedolah? Ya, pertanyaannya kata benda yang mana yang diikuti? Yad. Apakah yad itu feminim? Ya, kenapa feminim? Ya, karena itu anggota tubuh. Ya. Semua anggota tubuh itu memiliki gender feminim. Bukan berarti tangannya feminim, tangan perempuan. Oh enggak ya. Feminim itu bukan berarti jenis kelamin perempuan, bukan, tapi gendernya. Oke, jadi cocok dengan kata benda yang dijelaskan. Oke. Dan dalam tangannya yang kuat, lakah Adonai, berarti subjeknya yang mana? Adonai. Tuhan, lakah mengambil atau membawa. Ada et, berarti ini subobjeknya, tanda objek langsung. Tol, tanda objek langsung. Et ammo. Am dan o. Am apa? Bangsa. O seperti ini tadi. Iya. Bangsanya atau umatnya. Ya.
Bangsanya atau umatnya. Umatnya yang mana? Israel. Jadi umatnya Israel. Mimitzrayim, dari Mesir. Lo, ini ada preposisi dengan apa? Preposisi dengan akhiran ganti. Kepada siapa? Kepada dia. Lo ya, kepada dia. Ini bukan tidak ya. Kalau tidak apa? Lo. Ini ya, bedakan. Lo dengan patah, dengan alef, ini artinya tidak. Tapi lo dengan holempau, ini artinya kepada dia. Hati-hati. Hati-hati. Laim. Liam. Leam. Kepada bangsa yang kudus. Nah, sekarang kita hanya menerjemahkan le itu sebagai kata kepada. Ya, sementara kita hanya menerjemahkan le itu kepada. Tetapi sesungguhnya kata le ini maknanya luas sekali. Ini macam-macam, bisa kepada, bisa untuk, bisa bagi, bisa milik, bisa sebagai, bisa apa lagi ya? Menjadi. Bukan menjadi, tidak. Bisa sebagai sudah milik kepada, bagi, untuk. Nah, ini. Sementara ini. Nah, kita sekarang baru yang ini saja. Tetapi ada cara lain menerjemahkan le. Ya, kalau mau lebih dalam, kita nanti akan bertemu le itu bisa terjemahkan untuk, bagi, milik, dan sebagai. Bisa masih lain-lainnya. Ya, itu dalam penggunaan Alkitab. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat di sini, lo ini kepadanya atau bagi dia, leam bisa kepada bangsa atau sebagai bangsa. Atau menjadi bangsa. Bisa juga ya. Menjadi bangsa kados. Yang kudus. Wegam. Dan juga Nathan Lahem. Dia memberi. Dan dia memberi lahem. Ada preposisi, ada kata ganti. Akhiran ganti. Kepada mereka. Haaretz, negeri Hatofah yang baik itu. Nah, jangan buru-buru itu ya, ada kata sifatnya. Negeri yang baik itu, minhar, tadi ada kata nahar. Kalau diawali dengan mi, maka menjadi dari sungai. Minhar, dari sungai Mitzrayim, Mesir. Hanahar, sampai Hanahar sungai Hagadol yang besar itu. Wah, ini dia. Ini kalimat yang pertama. Saya ulang ya. Akan saya ulang dari awal. Dan dalam tangannya yang kuat, Tuhan mengambil bangsanya Israel dari Mesir kepadanya sebagai bangsa yang kudus, dan dia memberi kepada mereka negeri yang baik itu dari Mesir sampai sungai, dari sungai Mesir sampai sungai yang besar itu.
Nah, itu ya. Kita bertemu ada akhiran ganti banyak sekali ya, contohnya. Oke, silahkan dicoba kalimat selanjutnya. Belo shemor, tetapi shemaru. Nah, ini ada akhiran u. Kita kemarin belajar kalau kata kerja dengan akhiran u, itu kata kerja itu jamak ya. Personanya jamak, jadi personanya itu orang ketiga jamak, mereka. Mereka syameru. Tadi ada kata syamar. Syamar itu memelihara. Dan mereka tidak memelihara. Nah, itu artinya syamaru. Berito. Memelihara apa? Berit tadi ada perjanjian yang karat. Nah, kalau ada karat memang memutus, tapi kalau ada berit yang mengadakan. Yang bangsa itu adakan bersama, yang ia adakan bersama mereka al-ha Elohim. Al-har ha Elohim apa? Di atas har gunung ha Elohim. Allah itu velo syameu, dan mereka tidak mendengar dalam suaranya. Wah, ini dia. Oke. Nah, ini perlu dicermati terlebih dahulu ya. Yang harus kita cermati setelah kita belajar akhiran ganti, ada hal-hal yang sekarang lebih kompleks ya. Ada awalan, ada akhiran ya. Kita kembali sudah diingatkan bahwa ketika kita membaca bahasa Ibrani, contoh di sini ada kata sus. Nah, ini kata yang paling favorit ya untuk contoh soal ya. Sus bisa diberi awalan ha. Berarti kuda itu ha sus. Bisa diberi apa nih? Konjungsi w hasus, dan kuda itu. Kalau ada akhiran bisa ditambahkan. Akhirannya misalnya orang pertama tunggal, dan kudaku itu. Wah, ini ya. Ternyata ada awalan, ada akhiran, dan semuanya itu digabungkan menjadi satu dalam satu kata. Padahal kalau dalam bahasa Indonesia kan dipisah. Dan pisah. Dan kuda, nah kunya digabung ya. Itu. Nah, dipisah ya. Tapi dalam bahasa Ibrani digabung. Itulah yang membuat kita cukup sulit ketika kita belajar bahasa Ibrani, karena semuanya ditempelkan. Saya dulu setengah mati. Tapi rupa-rupanya kesulitan saya itu penyebabnya satu. Karena saya tidak pernah menghafalkan kata dasar. Ya. Karena saya nggak pernah hafalkan kata dasar, saya curiga, wah ini kata dasarnya jangan-jangan dari huruf H ini. Ya kan? Contoh. Saya nggak pernah hafalkan kata dasar, misalnya di sini Hasamayim. Saya nggak pernah hafalkan itu kata dasar Hasamayim. Jangan-jangan saya cari di kamus. Dari kata dasar apa ya? Rupa-rupanya dari kata dasar Syamayim. Ya. Contoh lagi di sini misalnya saya cari dari kata Mimitsrayim, nggak ketemu karena ini bukan kata dasar. Ya, ini saya bingung ini cari kata dasar yang mana. Rupa-rupanya ini bukan kata dasar.
Min har. Saya bingung, apakah ini kata dasar mi-nya? Kita curigai ya. Curigai. Oh, ini bukan kata dasar. Nah, ini jangan-jangan bukan kata dasar, ini min. Nah, kalau begini, har itu gunung ya, dari gunung Mesir, bisa juga. Tapi bukan min har, tapi min nahar, minehar, dari sungai Mesir. Nah, sungai atau gunung? Ya, bisa gunung, bisa sungai. Ini kalau minnya itu dari, ya. Tapi biasanya kalau min ditulis, itu biasanya ada maket. Ya, tapi kalau disingkat, nah ini mi saja. Lalu ada dages forte, jadi n-nya double. Maka min seperti ini ya. Min kalau mau digabungkan nahar. Nah, karena n-nya double maka nun-nya menggunakan dages forte. Jadi bukan har ya, tapi nahar. Nah, itulah kesulitan saya dulu. Oleh karena itu saya selalu mengatakan satu jurus, yaitu curiga. Curigai awalan dan akhiran, lalu hafalkan kata dasar. Itu kunci memahami bahasa Ibrani. Selalu menghafalkan kosakata supaya kita itu tahu, oh ini kata dasarnya ini. Ya, sekalipun tidak dikuiskan, tapi jangan berarti oh enggak pernah dihafalkan. Jangan. Ya. Sekalipun tidak dikuiskan harus tetap dihafalkan. Oke, kita akan lanjutkan latihannya di hari Kamis ya. Jadi hari Kamis kita akan bertemu dengan kuis dan latihan nomor 4 sampai seterusnya. Ini menjadi PR kita untuk kita bahas di hari Kamis. Oke? Selamat makan. Oke.